Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Saksana, calon guru penggerak Kota Tujuh, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik dengan senior saya. Di sini kami akan melaksanakan supervisi akademik pada kesempatan kali ini yang saya hormati Bapak Ibu Sri Wilanang Astawa selaku fasilitator dan Ibu Putu Puspa Adita Suwadi selaku pengajar praktek. Baiklah, inilah supervisi akademik yang saya akan laksanakan pada hari ini. Swastiastu, Tapi Dr. saudara sehat maupun dalam. Baik, cik. Di sini Pak Jero kita akan membicarakan berkaitan tentang supervisi akademik yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya. Jadi bagaimana kita nanti melaksanakan kegiatan kami dengan beberapa proses atau tahap. Yang pertama kali ini kita observasi, dan kita melaksanakan supervisi. Yang kedua ada pra-observasi, dan ada pra-observasi itu dilaksanakan di kelas. Kemudian yang satu guru atau misalnya akan memantau apa yang menjadi kegiatan proses pembelajaran kelas. Kemudian ada pasca proses, bicara hasil apa yang sudah laksanakan dalam diskusi untuk menambahkan apa yang menjadi kekurangan yang sudah dijalankan dalam proses belajar. Baiklah Pak Zul, sebelum kita lanjut sesuai dengan supervisi pertama kita itu yang kita bicarakan di sini adalah berkaitan tentang pengalaman, ya. Bagaimana kita seorang guru memberikan sebuah pengalaman dan tentunya untuk melatih diri secara profesional untuk meningkatkan dan memberdayakan profesi kita sebagai guru dalam sebuah proses pembelajaran untuk nantinya ke depan bagaimana kita menjadi guru yang profesional. Sebelum lanjut, dari tujuan supervisi ini apa sih yang diharapkan untuk supervisi? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang berawal dari sebuah keinginan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada siswa. Tentu untuk mengetahui kompetensi tidak bisa kita atur diri sendiri, jadi tentu melibatkan orang lain. Asas mengacu pada kompetensi yang dicanangkan oleh pemerintah kan itu ada 4: kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kepribadian. Nah, dalam hal ini saya ingin menggali lebih dalam tentang kompetensi pedagogi. Jadi yang lebih spesifik itu adalah bagaimana seorang guru itu memberikan pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran itu yang lebih berpihak kepada murid atau peserta didik. Jadi kegiatan supervisi kali ini yang menjadi tujuan secara adalah meningkatkan selanjutnya dalam peningkatan pedagogi profesional. Kemudian apa sih yang akan dikembangkan dari area tersebut dalam proses pembelajaran kelas? Jadi terkait dengan spesifik atau area yang ingin saya gali adalah bidang minat belajar peserta didik atau murid itu sendiri, kemudian tingkat disiplinnya, kemudian motivasi mereka belajar, khusus di pembelajaran yang saya akan lakukan dengan peserta didik. Jadi itu akan menjadi sebuah area yaitu meningkatkan motivasi, kemudian meningkatkan disiplinnya, dan meningkatkan minat siswa. Ini sangat bagus sekali karena ketika kita melihat dari segi proses pembelajaran di kelas, kita harus tahu bagaimana siswa secara umum, dan bagaimana kita mengetahui bagaimana motivasi mereka dan disiplin siswa. Lanjut Pak Jero, dari ketiga inti proses pembelajaran yang akan Pak Jero lakukan nanti, dicermati dari area tersebut,
untuk yang dikembangkan Pak Jero dalam proses belajar itu bisa nggak diceritakan dari minatnya, motivasinya, motivasinya, bisa nggak diceritakan berawal dari sebuah minat belajar siswa, kemudian disiplin dan motivasi itu di awal-awal memang maksimal mereka mengikuti, tapi dalam perjalanan di semester ini ada perubahan, yaitu merendahnya minat belajar, kemudian disiplinnya merendah juga, motivasi merendah. Nah, saya ingin memberikan model pembelajaran terkait dengan minat itu dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi memfasilitasi minat belajar siswa berdasarkan passionnya mereka, gayanya mereka, tetapi tetap mengacu pada materi yang kita sepakati di kelas sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terkait dengan disiplin dan motivasi, saya ingin meningkatkan apa yang disebut dengan kompetensi sosial emosional. Jadi ada harapan besar ketika menerapkan modal pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu bisa merubah minat belajar yang lebih baik, disiplinnya lebih meningkat, motivasinya juga lebih meningkat. Jadi begitu aja. Iya Pak Jero, tadi saya sudah simak baru sekali yang tadi disampaikan bahwasanya dalam proses belajar nantinya yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas itu ada proses belajar berorganisasi yang terintegrasi berkaitan dengan KSI sosial emosional. Artinya depan mudah-mudahan siswa itu bisa secara penuh dan fokus ada di dalam proses belajar yang dilaksanakan Pak Jero ya. Kemudian harapan sekarang Pak Jero, yang saat dalam proses pembelajaran organisasi yang berintegrasi dengan sosial emosional Pak Jero, kegiatan pembinaan, pas, kemudian disiplin siswa, apa sih harapannya? Tentu harapan saya adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang kita sepakati, yang kita canangkan di setiap pertemuan dengan peserta itu bisa terwujud dan bisa tercapai. Nah, dalam hal ini karena areanya yang ingin yang gali itu adalah minat belajarnya, disiplin dan motivasinya, tentu itu ada perubahan yang lebih baik, lebih meningkat secara signifikan. Jadi minat belajarnya lebih meningkat, disiplin motivasinya yang mengacu pada tercapainya tujuan pembelajaran pada saat ini. Bagus sekali itu dari rencana aksi yang dijalankan itu untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan perhatian untuk mengamati dan proses pembelajaran bersupervisi secara akademik dalam proses pembelajaran. Jadi yang akan mendampingi Pak Jero itu nanti dibahas dan diberikan sebuah penilaian atau dalam form yang sudah disediakan konteks ini. Jadi dalam dasar pengamatan pengamatan nanti yang dibahas ada model pembelajaran yang akan dijalankan Pak Jero dalam pembinaan sebuah kelas. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya dari siapa yang Pak Jero sampaikan hari ini dan mana yang saya sampaikan rencana aksi akan disampaikan itu kira-kira kapan saya akan diberikan kesempatan kegiatan seperti sekarang ini. Kebetulan hari ini ada jam tatap muka di kelas, jadi yang menunggu dengan sangat seperti saya pendampingan dari Pak Gusti untuk yang di kelas, sehingga model-model yang ingin saya terapkan, strategi yang saya terapkan sesuai dengan bakat minat siswa bisa sesegera mungkin dievaluasi untuk lebih sempurna lagi bagaimana saya dan mungkin nanti rekan-rekan lain memberikan pelayanan bidang pendidikan di khusus pertemuannya di kelas. Itu waktu itu tadi sudah disimak banyak hal yang akan dilaksanakan ya. Ada dua hal untuk tujuan belajar yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian ada tiga capaian atau harian proses belajar yang benar, kemudian pas, kemudian disiplin siswa. Baiklah Pak Jero,
Terima kasih nih atas waktu yang sudah disediakan. Oke. Ya. Sampai bertemu di kelas. Akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan berhasil untuk selanjutnya bisa Terima kasih yang di kelas yang mengambil media perangkat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Waduh, semangat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan kami dalam mengerti. Jadi saya sangat senang dan bangga walaupun belum melakukan presensi, saya lihat semuanya sudah hadir sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kita melakukan doa supaya apa yang kita lewati, apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan penuh berkah. Silakan pimpin doanya. Berdiri. Sebelum mulai kegiatan hari ini, hendaknya kita berdoa mulai. Silakan duduk. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum lebih lanjut, walaupun kelas ini penuh dengan tempat yang penuh dengan siswa, saya perlu absen juga karena barangkali ada hal yang terlupakan dari salah satu kalian. Desa Ketut Mulyani Dewi, Dewa Ayu Prisayoni, Endria Ayu Mulyana, Gusti Ngurah Alek Prihamba, Kadek Anissa Pratiwi, Kadek Dera Permata Anyani, Kadek Diki Firdiani, Kadek Dwi Kumarawardhani, Kadek Indah Puspadiri, Kadek Lestari Suryani, Kadek Nova Arianti, Kadek Krisna Dwi Payani, Dr. Ayuni, Mama Pratiwi, Loh Mutiara Maisila Putri, Loh Putu Rani Merlina, Loh Sri Eka Maharani, Made Apriyata Saraswina, Made Sari Puspa Andari, Niluh Ayu, Niluh Jasa Purni Karniastini, Niluh Esa Mulyati, Niluh Ketut Diana Pertiwi, Niluh Sri Akaningsih, Niputu Deswita Kusma Adani, Putu Desi Ambarawati, Putu Resmi Lestari, Putu Yudi Sukaningsih, Wayang Darsi. Wah, semuanya hadir. Terima kasih. Jadi semua sudah hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk menambah semangat, saya akan memberikan game. Masih ingat game-nya? Masih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK bisa berguna paham. Cantik siap kerja. Terima kasih. Terima kasih sudah semangat. Tadi Bapak semangat, kalian semangat, saya tambah semangat. Nah, pertemuan hari ini, pagi hari ini, sesuai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam fashion ini
Apa namanya ini? Terus ini dengan apa bedanya? Warna. Warna. Yang berhubungan dengan warna di ajaran pembelajaran agama ini apa salah satunya? Satu warna. Catur warna. Ini ada dua suku kata. Pertama, catur. Kemudian, warna. Ada yang tahu nggak catur itu artinya apa? Silakan. Jawab Pak, satu artinya Pak. Empat. Ada punya jawaban lain? Sepakat? Ini catur empat. Kalau asta, disebut berapa? Kamu lagi silakan. Jawab Pak, 8. Asta 8. Itu salah satu. Kemudian warna. Yang lain dulu dong. Silakan. Ya. Baik, jawab Pak. Warna itu artinya profesi. Ada punya jawaban lain? Punya jawaban lain? Warna bisa dijawab Pak. Ya. Itu artinya pilihan. Pilihan. Silakan. Jawab Pak, arti dari warna itu adalah kemampuan. Kemampuan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Jadi betul apa yang kalian sampaikan. Catur itu artinya 4. Kemudian warna itu artinya profesi, pilihan atau kemampuan. Hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada dua, nah. Menjelaskan pengertian tentang catur warna. Kemudian yang kedua, menyebutkan bagian-bagian catur warna. Paham? Bisa diulang sudah mendengar kali ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian catur warna. Kemudian yang kedua, Menjelaskan bagian-bagian catur warna. menyebutkan bagian-bagian catur warna. Nah, sesuai dengan kesepakatan, Bapak ingin membagi kelas ini berdasarkan pemetaan. Jadi beberapa anak duduk sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Model pembelajaran yang kalian pilih dengan menggunakan gambar, media gambar, link video, dan belajar melalui membaca. Ya, silakan duduk kelompoknya. Sudah? Ini sudah sesuai dengan kesepakatan nih? Sudah. Ini kelompok yang belajar dengan gambar. Silakan dibagi nanti. Dipegang dulu. Dengan kelompok itu dibagi. Kemudian kelompok dengan link video, nanti buka link videonya, dibaca. Dengan belajar dengan cara membaca, kalian membaca, ini juga membaca. Ini satu, kamu berapa aja ya materinya. Ya. Nah, apa yang diminta dalam diskusi ini, kalian pertama perhatikan dulu itu semua kelompok mencari pengertian tentang catur warna. Kemudian kedua, mencari bagian-bagian dari catur warna. Kamu mencari pengertian dan bagian itu melalui media gambar. Kalian menonton link video, membaca buku ajar, membaca buku ajar. Paham? Silakan bekerja, diskusi dengan teman kelompok.
video ini? Sudah? Sudah? Oh, luar biasa sudah. Nanti ketika sudah selesai, salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi mempresentasikan, menyampaikan apa yang kamu dapatkan dari cara atau media yang kamu gunakan. Kemudian teman lain, kelompok lain mendengarkan, kemudian mencocokkan atau melihat hasil sendiri, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan teman, apakah ada perbedaan atau tidak. Ketika ada perbedaan, kalian punya hak untuk mengklarifikasi di mana benarnya, di mana perbedaan. Ya. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah selesai mengerjakan? Sudah? Ini sudah? Apa ini? Belum. Kita tunggu dari beberapa menit untuk menyelesaikan ini. Di hitungan ketiga saya ingin kalian tutup mata. Di hitungan ketiga saya ingin kalian tutup mata. 1, 2, 3. Silakan tutup mata. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Hembuskan. Pada saat menarik nafas, rasakan energi semesta yang memberikan semangat, memberikan kesejukan masuk ke dalam tubuhmu dan memenuhi seluruh tubuhmu. Tarik nafas, energi semangat, energi fokus masuk ke dalam tubuhmu, kemudian tahan, sebarkan seluruh tubuh. Pada saat menghembuskan nafas, kamu hembuskan bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu, bentuk kekotoran yang dalam tubuhmu, hembuskan sembari mengingatkan bahwa saya mengeluarkan bentuk ketidakbersihan ini atau kekotoran ini. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, saya adalah orang yang ingin belajar sekarang dengan giat, dengan sukses, dengan penuh semangat, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini di kelas ini bisa terwujud dengan sempurna. Tarik nafas, tahan nafas, hembuskan. Tarik nafas, berdasarkan pengetahuan yang kita dapat hari ini bisa teraplikasi baik dimanapun saya berada, di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Apa yang kita dapat hari ini teraplikasi dengan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Pada saatnya nanti kalian buka mata, akan ada secercah cahaya di lubuk mata kalian. Nikmati sensasi itu bahwa warna itu merupakan warna semangat, warna fokus untuk mengikuti pembelajaran. Sekali lagi, ketika nanti membuka lubuk mata, ada secercah cahaya yang memberikan penguatan bahwa hari ini kalian belajar penuh dengan semangat. Di hitungan kelima saya akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Buka mata dan nikmati sensasi warna di lubuk mata. Ada warna? Warnamu warna apa? Hijau. Warnamu warna apa? Hijau mata. Abu-abu. Ada punya warna lain? Biru. Biru. Itu masing-masing warna membawa pesan masing-masing. Tepuk tangan semua. Semangat. Oke. Sekarang karena sudah semangat, maka waktunya presentasi.
Silakan menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain dan teman-teman memperhatikan apa yang disampaikan dari tempat. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang kami dapat dari menonton link video yang diberikan oleh Bapak Budi. Sebelumnya, dengan kami memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Wenda di sini, nomor absen 30. Perkenalkan nama saya Madisa Puspa Artari, nomor absen 20. Perkenalkan nama saya Pada Dengar Utama ini, nomor absen 6. Perkenalkan nama saya Yusuf Hari Tiara, nomor absen 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian catur warna. Catur warna berasal dari dua kata, yaitu catur dan warna. Warna artinya empat, catur artinya empat, maaf salah, dan warna artinya pilihan atau lapangan pekerjaan. Secara etimologi, catur warna adalah empat pilihan kerja atau profesi. Nah, dalam catur warna ini tentunya ada empat bagian. Yang pertama ada bagian brahmana. Brahmana ini bisa diartikan sebagai orang suci atau mandira dan minadira. Selanjutnya, brahmana warna bisa dikatakan sebagai bidang yang berkaitan dengan rohanian. Baik, selanjutnya ada ksatria warna. Ksatria warna adalah susunan pemerintahan, prajurit, keunggulan, kekuasaan, dan kekuatan ksatria warna. Bisa diartikan golongan masyarakat atau individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin atau mengatur negara bangsa. Selanjutnya yaitu Waisya warna. Waisya warna adalah individu yang berkecimpung dalam bidang ekonomi seperti pedagang dan petani. Baik, selanjutnya yang terakhir, Sudra warna. Sudra warna adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan atau mengabdi dengan tenaga dalam. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian catur warna dan bagian-bagian dari catur warna. Kami akhiri dengan pamungkas. Om Santi Santi Santi. Ada pendapat lain dari apa yang disampaikan teman? Ada pendapat lain atau ingin menambahkan atau memang sama, tetapi saya ingin menambahkan sedikit, Pak? Boleh, silakan. Silakan berpendapat sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Silakan. Bapak itu ada? Ada? Silakan. Ya, tidak apa-apa ya. Harus berani mengungkapkan pendapat. Silakan, siapa namanya? Dewa Ayu. Silakan Dewa Ayu. Saya tambahkan sedikit di dalam brahmana yaitu sebagai bagian catur warna. Iya, silakan. Jadi di brahmana itu terdiri dari kata yang artinya adalah hidup dan orang suci atau baik kita. Jadi brahmana ini adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dari bidang kerohanian. Jadi itu dari tambahan dari saya, semoga diterima. Oke, tepuk tangan dulu. Di Brahmana warna ditambahkan tentang arti suku kata. Brahmana itu kata dari Bra yang artinya tumbuh. Jadi yang tumbuh dimaksud itu apa? Yang ditumbuh, yang dimaksud tumbuh itu apa? Kira-kira yang saya pakai temannya. Apanya yang tumbuh? Tuhannya yang tentu merujuk pada pengetahuan agamanya. Ada yang lain lagi apa yang menambahkan? Ada? Tidak? Sama? Bisa sama? Sama? Sana sama? Oke. Jika sama, maka Bapak akan memberikan penguatan. Seperti kata kita di awal, catur warna memiliki dua suku kata, catur dan warna. Terus kayak apa yang disampaikan oleh temannya bahwa catur warna itu memberikan arti bahwa catur itu empat, warna itu adalah profesi, empat profesi atau kompetensi atau kemampuan atau pilihan umat hidup dalam menjalani kehidupannya
sehari hari. Sekali lagi, 4 pilihan kemampuan profesi umat hidup dalam menjalani kehidupannya sehari hari. Apa saja itu? Apa saja itu? Yang pertama apa nak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sudah warna. Ini 4 bagian dari catur warna. Pertama, Brahmana warna, Ksatria warna, Waisya dan Sudra. Bisa memberikan contohnya? Katanya, apa namanya tadi? Ya, silakan. Baik, izin menjawab. Brahmana contohnya seperti pemangku, sebagai Ksatria warna. Kita dulu yang lain. Ada pendapat lain? Selain seminggu. Pemangku. Betul? Selain ini ada Brahmana warna. Orang yang dianggap mampu menyebarkan atau memperluas pengetahuan tentang agama juga tergolong. Orang suci. Ini tergolong orang suci. Penuh dharma wacana atau pendakwah. Sekarang Ksatria warna. Silakan. Presiden. Kenapa presiden? Apa yang menjadi dasar bahwa Ksatria warna itu salah satu contohnya presiden? Karena dia ada unsur kepemimpinan. Apalagi selain presiden? TNI. Apa pertanyaan ini? Indonesia. Apalagi? Pertanyaannya apa? Polisi Republik Indonesia. Kalian termasuk Ksatria nggak? Belum. Tapi ketika mampu memimpin diri sendiri bahwa hari ini saya harus belajar, tidak boleh bolos, tidak boleh loncat pagar. Apakah tergolong Ksatria? Diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Selanjutnya. Para pedagang. Apa lagi? Petani. Lagi? Nelayan. Peternak. Apa lagi? Apa lagi? Ada contoh gambarnya nggak? Depan tunjukkan. Yang mana tergolong Indonesia? Tunjukkan kepada teman-temannya. Berdiri. Ini loh contoh Waisya warna. Ini kalau contoh Waisya warna. Enggak ya? Akan tepuk tangan. Kemudian Sudra warna. Ayam. Layan.
artinya apa nih? Yang mana bisa disebut lomba dengan pelayan? Artinya dia melakukan profesinya dia menggunakan tenaga, fisiknya, tenaganya itu disebut dengan pelayan. Jelas ya? Saya terima? Saya terima? Bisa. Saya terima? Bisa. Jadi ini contoh warna. Pertama, pengertiannya apa pengertiannya? Empat. Jadi dia mau ngomong, dia mau ngomong. Jadi, artinya satu warna yaitu 4 pilihan profesi dan seseorang. Dalam kehidupannya sehari. Bagian-bagiannya. Ayo, sebutkan. Dari 5 ini, 1. Coba sebutkan. Ini ada bagian-bagian dari depan. Warna, 2 ada satria warna, 3 peso warna, dan 4 sudra warna. Oke, pertangan. Jelas? Baik, sekarang Bapak ingin melakukan penilaian. Silakan tutup bukunya. Taruh alat komunikasinya. Taruh pulpennya. Namun sebelum itu kita simpulkan sekali lagi. Pasalnya dong, soalnya. Ya. Kamu. Kita simpulkan sekali lagi. Kita simpulkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan catur warna. Empat. Ulangi sekali lagi. Catur warna adalah 4 profesi pilihan 4 seorang yang kehidupan sehari-hari. Ingat, menurut ajaran agama Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian-bagian dari catur warna. 1. Warna, Wesya warna, sudah jelas ya? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan catur warna? Siapa namanya? Desi. Desi nomor absen berapa? Silakan. Izin menjawab, catur warna adalah pilihan, profesi atau kemampuan pada seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang tahu angkat tangan. Sebutkan bagian-bagian catur warna. Namanya siapa nak? Diana bernomor 24 Diana, silakan. Menjawab, bagian-bagian catur warna ada 4, yaitu 1 permana warna, 2 satria warna, 3 wesya warna, 4 sudra warna. Ini kelas ini benar-benar ini. Sebutkan salah
salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat Hindu sehari-hari bidang Wesya. Deswina. Lanjutnya, fokus. Gambar-gambar di atas, salah satunya di pojok itu menjelaskan bagian caturwarna bidang apa? Ini. Kesatria. Siapa? Priyata. Nomor. Priyata. Dua gambar mana mungkin Nomor 4 dari arah sana. Ini 1, 2, 3, 4. Dia sebagai tokoh apa? Kalau tergolong dalam caturwarna, dia tergolong apa? Pahlawan atau Satriawan? Satriawan. Pahlawan, Satriawan. Ya kan? Nomor apa tadi? Kan terus bisa dilihat ini. Berbicara sulitnya dan pemampu tergolong apa? Mana namanya? Nomor berapa? 12. Guru ada yang lepas? Nah gitu. Jelas ya? Orang masing-masing contoh sudah kan? Sudah mana warna, ada sulini, ada pemadu, orang-orang yang mampu menginfokan atau menyebarluaskan ajaran agama itu tergolong warna. Kemudian kesatria, ada pemimpin, ada pahlawan, ada TNI, ada Polri. Di situ kecil kalian menjadi kesatria. Ketika apa? Mampu memimpin diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan tertib di sekolah salah satunya. Kemudian Wesya, contohnya tanam, bisnis, tani, ternak, nelayan, sudra, buruh hanya berpas. Sehari-harinya pekerjaannya menggunakan tenaga untuk beraktivitas, bukan pelayanan dengan pelayanan. Semuanya berdasarkan fisik, tetapi ada profesi yang lebih spesifik. Baik, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama sudah terwujud. Bapak akan evaluasi nanti dari link yang Google Form yang sudah kalian kirim juga. Nah, untuk minggu depan kalian mau model belajarnya yang bagaimana? Model belajarnya yang bagaimana? Menggunakan media masih? Menggunakan media, kemudian menonton, mendengarkan, membaca, atau dengan berkreasi, membuat karikatur, membuat pohon ranting pengetahuan, membuat pengetahuan, atau apa? Silakan pilih. Menonton, sini. Menonton semuanya. Ya. Sepakati ya. Ya. Tapi minggu depan dengan media menonton. Betul? Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Silakan Mas. Kalau guru itu kan termasuk sebagai warna yang mana? Pertanyaan yang luar biasa. Guru termasuk di bagian apa dalam catur warna itu? Baik, menjawab Pak. Guru itu
masuk dalam bagian catur warna yang kedua, yaitu kesatria, karena guru mampu memimpin siswa untuk menuju jalan yang lebih baik. Oke. Kenapa lada? Kok kamu bertanya? Enggak maksud gitu. Kok nggak masuk coba? Tapi kan guru tuh kalau ngajar itu kan pakai tenaga gitu. Itu maksudnya apa? Nah, kembali lagi nih, selain memimpin, memilih kelas, kan juga pakai tenaga. Iya pasti. Apakah tergolong sutra? Ayo pikirkan. Kemudian sesekali guru itu berbagi pengetahuan. Tergolong di mana? Ayo pikirkan, ayo. Tapi guru itu tidak pebisnis. Guru itu melakukan pelayanan, tidak tergolong bisnis. Ayo. Tergolong mana deh? Tergolong mana deh? Guru secara umum tergolong di Brahmana warna karena dalam proses pembelajaran itu guru itu memberikan pengetahuan, memfasilitasi pembelajaran. Kalian belajar, guru memfasilitasi dengan apa? Contohnya kalian memilih untuk menonton misalnya minggu depan, guru menyediakan nih. Kalau kita masih dalam catur warna minggu depan, bentuk-bentuk catur warna dalam kehidupan sehari-hari, Bapak akan berusaha menampilkan materi itu dalam bentuk video sehingga kamu belajar dengan cara menonton. Jadi tidak dipaksa. Kalian menonton. Saya mau nonton Pak minggu depan. Saya buatkan media menonton. Minggu depan saya ingin menggambar Pak buat karikatur. Saya sediakan kertas dan pensil warna. Itu maksudnya? Paham? Guru sekarang berada di kursi mana? Brahmana. Saya akan Bapak janji membawakan media sesuai dengan kebutuhan kalian itu ditampilkan melalui video sehingga kalian belajarnya dengan cara menonton. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuannya hari ini. Semoga kalian tetap semangat di pelajaran selanjutnya, tetap ceria seperti apa yang kita alami lakukan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tutup pertemuannya dengan para bintang. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Om Swastiastu, di Puspa, apa lagi Pak Jon? Berarti sabar, gantinya. Semoga sehat sampai saat ini bisa memberikan pelayanan. Nanti sesuai dengan apa namanya rencana yang sudah dilaksanakan lagi, kegiatan seperti seperti ini. Kali ini dia akan menjalankan sedikit rangkaian tersebut. Pasca observasi, kemudian observasi kelas kemarin, dan dia sebagai pengamat dari sini sudah memberikan sebuah penilaian secara ini. Kemudian kelas dengan mengamati beberapa hal yang berkaitan tentang kegiatan belajar dalam perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kali ini kita menjalankan daripada tahap kejadian pasca observasi, ada beberapa hal yang mungkin yang berkaitan tentang proses yang sudah dilalui. Pada kegiatan observasi ini, tentunya Pak Jero sudah menjalankan apa yang menjadi perencanaan Pak Jero, bisa dijalankan di kelas. Kemudian ada beberapa hal yang ingin dia akan tanyakan. Yang pertama adalah kegiatan observasi, kemudian sampai saat ini apa saja yang mungkin pengalaman Pak Jero yang sudah Pak Jero alami pada saat pelaksanaan kelas. Kemudian ketika proses pembelajaran yang Pak Jero laksanakan kelas, kegiatan apa yang sudah
mungkin berjalan. Terima kasih Pak Gusti. Jadi dalam kegiatan supervisi akademik ini banyak memberikan perubahan, terutama saya menjadi guru, bagaimana program ini, supervisi ini memberikan kesiapan saya menjadi guru sebelum masuk di tatap muka realnya di kelas, kemudian memberikan gambaran bagaimana menganalisis tentang kesiapan belajar siswa, kemudian bagaimana caranya dia belajar, pemetaan waktu, dan terlebih lagi bagaimana bisa memberikan kesempatan bagi saya untuk menuangkan pengetahuan di kompetensi pedagogi itu, memberikan proses pembelajaran yang berintegrasi, kemudian memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan dengan kompetensi seperti sosial dan emosional. Jadi itu pengalaman saya memberikan kesiapan yang lebih matang lagi ketika nanti untuk tatap muka di kelas Indonesia. Apa yang sudah Pak Jero jalankan dari proses pembelajaran kegiatan sentak jalan dahulu kegiatan ini kemudian kita sudah lihat langsung sudah berjalan dengan baik nih. Artinya dari apa yang Pak Jero sampaikan terapkan di kelas itu merupakan pelajaran yang sudah Pak Jero jalankan pada saat perencanaan pembuat itu disampaikan pada saat observasi ya. Kemudian untuk sebenarnya sudah menarik sekali. Artinya dari proses itu Pak Jero sudah menjalankan daripada proses pembelajaran yang berkaitan tentang pembinaan dan pembelajaran yang telah meningkatkan ya kemudian adakah dari proses tersebut kendala yang masih dihadapi dalam hal apa yang Pak Jero sudah jalankan dalam proses ini? Terima kasih. Dari apa yang sudah saya lakukan terhadap rencana yang sudah saya siapkan, yang saya lakukan di kelas, ada beberapa hal yang saat yang maksimal itu bagaimana mengelola kelas itu, bagaimana caranya meningkatkan bakat minat peserta didik, kemudian bagaimana caranya meningkatkan disiplin dan motivasi bagi siswa. Jadi itu yang menjadi gambaran karena berpikir dari jam tatap muka untuk mapel yang saya ampu itu kebanyakan di siang hari dan mau ambil jadi suasananya jadi sudah agak siang. Nah, sehingga suasananya adalah bakat minat kita dan skill kita itu yang belum saya tercapai. Berarti dari proses pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah kekurangan itu bagaimana meningkatkan motivasinya, disiplinan, dan siswa itu sendiri. Kemudian Pak Jero sebagai rencana ke depan, Pak Jero kan memiliki sebuah rencana, artinya dari kekurangan itu waktu mungkin ya dari kelasnya itu yang kita kerjakan. Rencana apa yang Pak Jero akan jalankan ketika dalam proses menjadi kelas agar siswa itu mungkin ada di kelas itu kondisinya dia bisa meningkat apa yang motivasinya dalam proses jadi rencana saya ke depan bagaimana saya membuat desain pembelajaran itu siswa lebih senang untuk belajar, siswa lebih nyaman untuk belajar sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada saat tatap muka bisa terwujud dengan baik. Nah, sampai itu tetap saya akan menerapkan model pembelajaran berintegrasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Itu rencana ke depan ya. Tapi di semester ini tidak bisa yang melakukan ini akan saya lakukan rencana di tahun ajaran baru atau di semester depan, mengingat ini sudah di akhir tahun. Baik Pak Jero, apa yang Pak Jero sampaikan tadi berarti solusi daripada proses pembelajaran yang dilakukan
bukan artinya tetap melaksanakan daripada pembelajaran berdifferensiasi. Artinya yang ada kaitannya atau disinergikan dengan KSI, kompetensi sosial emosional. Artinya bagaimana nanti ke depan Pak Jero menggali minat bakat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran minat dan motivasi belajar dengan baik. Nah, di sini yang akan sedikit bertanya gitu. Dari hal itu kira-kira apa sih solusi ke depan untuk menjalankan pembelajaran berdifferensiasi, di mana artinya dalam proses belajar diferensiasi ini jelas kekuatannya dalam konteks ini artinya kelebihan daripada proses itu, sehingga Pak Jero itu ingin melanjutkan proses itu dengan konteks dalam pelajaran diferensiasi. Yang membuat saya yakin dan ingin mempertahankan itu adalah pembelajaran berdifferensiasi itu memberikan kebebasan kepada peserta didik, baik dari segi kontennya, mereka mungkin kita menyediakan dari analisis kognitif itu, kita bisa menyediakan materi itu disuguhkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk visual mereka, dalam bentuk auditori atau kinesthetik. Jadi pilihan itu kita berikan sepenuhnya kepada mereka melalui kesepakatan di awal dan kesepakatan itu. Dan kita katakan kita memberikan fasilitasi dengan model itu. Kemudian juga model diferensiasi itu memberikan pilihan kepada siswa di bidang prosesnya juga. Jadi kita akan menyediakan sesuai dengan keinginan dia, kebutuhannya dia. Kita siap harus itu sehingga mereka senang belajar, nyaman belajar, kemudian disuguhkan dalam diferensiasi produk, menampilkan dalam bentuk apa, tetapi dengan catatan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baiklah Pak Jero, apa yang sudah diingatkan dari konteks pembelajaran dan solusi yang akan dijalankan dengan menjalankan proses pembelajaran berdifferensiasi yaitu dari fakta itu sendiri, prosesnya, sehingga nanti para siswa itu mampu membuat sebuah produk ya. Jadi di sana siswa akan diajar untuk bagaimana mereka tuh belajar dengan minat, bakat, keinginan yang sudah diajarkan. Jadi dengan membentuk sebuah kelompok belajar dengan baik, artinya dari siswa yang mampu atau ingin belajar secara video, kemudian rasanya ya siswa itu mampu akan melaksanakan kegiatan dengan baik karena minat bakatnya sudah. Tapi di samping itu juga KSI-nya kita menanya kepada peserta didik tentang kesiapan bagaimana perasaannya dia di awal, apakah senang, bersemangat atau ada mengalami lesu atau bagaimana. Kita memfasilitasi itu. Nah, kita tahu petakan, kemudian kita bangkitkan semangatnya dengan komunikasi lebih baik. Kemarin dia kan dari apa yang Pak Jero sampaikan tadi, yang observasi melalui pengamatan di kelas, mungkin masukan yang kepada Pak Jero yang tadi disampaikan itu dari kompetensi sosial emosionalnya mungkin bisa diterapkan. Yang pertama itu adalah kesepakatan yang mungkin dijalankan itu. Kemudian apa sih konsekuensinya bagi mereka ketika tidak menjalankan hal itu gitu. Nah, jadi di siswa akan fokus kembali apa yang menjadi aturan mereka sendiri. Kemudian Pak Jero kira-kira dari apa yang Pak Jero sampaikan tadi dari proses pembelajaran tadi itu ada solusi yang terbaik adalah pembelajaran berdifferensiasi. Kira-kira Pak Jero akan melaksanakan kegiatan ini di semester depan ganjil ya karena di proses ini kita kan sudah di akhir ya, akhir pembelajaran di akhir semester, jadi kita melaksanakan proyek presenting, kita sudah menerapkan hal itu. Nah, mudah-mudahan di semester 6 tahun ajaran baru 2023-2024 itu bisa menjalankan ini. Kira-kira di sana. Pasti nanti saya akan programkan itu di semester ganjil tahun ajaran baru yang akan datang. Karena di hari ini kita sudah tahu bersama pembelajaran sudah akhir, apalagi sudah
tahap tes. Jadi hak mereka untuk meningkatkan tingkat ke tingkat selanjutnya itu sudah mereka penuhi. Nah, program ini saya yakin saya pertahankan, saya yakinkan diri bahwa saya harus terapkan di semester baru di tahun 2023-2024. Jadi mudah-mudahan program ini memfasilitasi anak untuk belajar lebih nyaman, lebih baik, lebih maksimal sehingga mereka mendapatkan hidupnya masing-masing untuk berprestasi. Iya Pak Juru, dari solusinya udah dengar, mudah-mudahan minat, motivasi siswa itu dapat tumbuh pada saat proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas yang kita harapkan sama siswa itu ya. Kemudian tentunya Pak Juru akan melaksanakan proses ini sudah di semester yang kita lakukan. Berkaitan tentang proses kita hari ini Pak Juru, dari tahap observasi dan pasar ini mungkin ada refleksi ya, refleksi dari proses yang akan bikin kira-kira apa saja yang sudah berjalan baik mungkin ya, kemudian yang sudah didapatkan dari proses supervisi akademik ini. Refleksi diri itu sangat penting. Saya merasa senang dan menjadi sebuah motivasi terhadap apa yang dilakukan Aji terhadap Yang, ada pendampingan, ada supervisi. Itu juga jujur sebagai seorang guru di awal berpikir ketika ada kata supervisi dulu, ketika ada supervisi seperti saya sekarang akan banyak salah nih. Sekarang saya akan banyak salah, dicari kesalahan, kemudian ketidakbenaran terhadap kesiapan, rencana, apapun itu banyak yang salah. Namun ternyata setelah saya melewati supervisi dan hari ini, saya merasakan bahwa supervisi tidak begitu seram seperti yang sesudahnya. Ternyata banyak hal yang baru kita sampaikan, sharingnya banyak, kolaborasinya banyak. Kemudian yang menjadi poin adalah saya merasa senang bagaimana memfasilitasi peserta didik itu bisa mewujudkan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan harus bersama. Begitu aja yang saya dapatkan dari apa yang Pak Juru sampaikan tadi berkaitan tentang apa yang didapatkan selama ini. Sebetulnya Pak Juru berpikir bahwasanya karena kita orientasinya seperti itu adalah menyeramkan ya, padahal supervisi itu dalam konteks berbeda belajar ke depan ini adalah menyenangkan. Bagaimana membuat teman kita itu merasa nyaman dan memberikan sebuah jalan terbaik yaitu solusi untuk bisa menjawab keraguan-keraguan yang ada di dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Juru, dalam konteks ini apa sih yang perlu kita perbaiki dalam proses pembelajaran kali ini dalam hal seperti akademik? Khusus yang pribadi, secara umum mungkin guru harus mempersiapkan diri terhadap apapun bentuk yang harus dibawa ke kelas, rencana pelaksanaan kegiatannya, pembelajarannya, kemudian pemetaannya dari segi administrasinya secara umum lengkap itu harus sudah siap. Nah, yang pribadi saya akan berusaha memenuhi apa-apa yang harus yang bawa di kelas ketika sudah beraksi nyata di kelas untuk merekam secara baik, secara runut apa yang sudah saya lakukan di kelas, apa yang saya rencanakan, saya tulis, sehingga saya lakukan apa yang sudah menjadi rencana saya. Itu yang sekiranya secara umum yang bisa sampaikan untuk perbaikan diri saya di kelas. Terima kasih banyak. Kita sudah melalui beberapa tahapan ya, dan tadi sudah kita sampaikan dalam rangkaian observasi, observasi saat ini sudah Pak Juru memberikan sebuah refleksi, kemudian dalam konteks tugas ini dalam supervisi akademik, karena hari ini dan langkah prosesnya sampai di sini Pak Juru, kemudian Pak Juru akan action ya, akan memberikan sebuah perubahan dalam diri dan siswa itu sendiri. Jadi dalam latihan supervisi akademik ini yang
kesempatan sampai di sini. Ya, jika ada kekurangan atau kesalahan yang bisa dibuat dalam konteks ini, maaf ya. Sama-sama. Terus Oke. selanjutnya Sukses. Mungkin. ya kita bantu para kesalahan. Om Santi.